Sahabat sekalian, coba dengarkan ini di tempat saya di Lembah Legok. Dulu masa kecil saya mendengarkan suara kalau di tengah hari begini sekitar jam 10 pagi-pagi sampai duhur ini atau menjelang asar itu suara turaes. Kalau sekarang bukan turaes sahabat, tapi tongeret. Nah dulu tongeret itu makhluk Allah yang namanya tongeret ini hanya berbunyi ketika sore hari menjelang maghrib, dari minimal dari asar atau jam 5 ke sana. Tapi sekarang masih tengah hari sudah kedengaran. Ini adalah fenomena tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada apa sebenarnya dengan peralihan yang sangat drastis begini? Ini hanya Allah yang tahu yang jelas. Apa yang kita lihat, kita dengar tidak sia-sia, itu sebagai peringatan. Maholak tahada batilan fakina ada benar. Begitulah orang beriman berucap ketika melihat fenomena yang terjadi. Ya, ini tongeret, suara tongeret. Biasanya jam 5 ke sana menjelang maghrib. Ya Allah, semoga kita meninggal dunia ini dengan husnul khotimah. Ini memang hari ini dan seterusnya itu kita berada di kondisi akhir zaman. Makanya umat Islam di akhir zaman betul-betul harus lebih mengokohkan iman, harus lebih mengokohkan akidah, harus berjuang siang malam untuk menjaga diri dan anak-anak serta keluarga kita dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Dunia ini akan berubah sesuai dengan apa yang direncanakan Allah, apa yang telah dinubuahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga umat Islam kembali ada dalam yang dinubuahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di fase kelima ini. Fase yang memang dinanti-nanti kita umat Islam sedunia, namun juga fase yang akan nanti menuju kepada fase-fase yang akan dilewati sebagaimana yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunnya Nabi Isa, kemudian juga Dajjal sebagai fitnah hidup seorang orang mukmin di dunia. Ini akan dilewati, dan pada saat ini tentara-tentara Dajjal itu sudah merajalela, sudah terasa baik dari segi teknologinya maupun di tengah-tengah kehidupan nyatanya. Kita bagi orang beriman di akhir zaman tidak lain adalah kita harus yakin akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nubuah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Kita harus optimis apa akan janjinya, dan kita harus berusaha untuk menyambut dengan penuh semangat keimanan dengan gerak perjuangan mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, kita sebagai muslim adalah manusia yang dimandat memegang amanah besar untuk memakmurkan bumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara kapah dalam naungan pemerintahan Islam. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sejarah Madinah sebagai negara pertama awal di dunia itu bukan hanya sebatas waktu itu saja, tapi itu adalah dalil af'al baginda Rasul bahwa umat Islam sekarang pun di akhir zaman harus melalui kembali kejayaan seperti yang dirasakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi tazkirah bagi saya sendiri, menjadi peringatan bagi diri saya sendiri, dan semoga manfaat bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat seiman saya dimanapun kalian berada. Tetaplah istiqomah, tetaplah berjuang.
karena kita adalah hakikatnya pengemban misi di muka bumi ini. Sesibuk apapun, sebesar apapun masalah kehidupan kita di dunia saat ini, jangan lupa bahwa misi utama kita adalah ibadah. Bagaimana agar kalimatullah la ilaha illallah itu adalah tegak setinggi-tingginya, tidak ada yang meninggi selainnya. Allahu Akbar.